Fans Garuda wajib nyimak. Info penting. Kalah memalukan dari Australia. Inilah satu-satunya cara agar timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Simak skenarionya. Benar-benar terbukti. Inilah omongan Shin Tae-yong yang benar-benar menjadi kenyataan usai timnas Indonesia dibantai Australia. Pedasnya bukan main. Jadi bulan-bulanan Australia, netizen Vietnam beri sindiran pedas ke timnas Indonesia, sampai bilang salah besar memecat Shin Tae-yong. Inilah 4 pemain yang layak dicoret Patrick Kluivert dari starter usai tampil mengecewakan di laga Australia versus timnas Indonesia. Fans Garuda setuju? Simak ulasan terlengkapnya sebagai berikut. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Fans Garuda wajib nyimak. Info penting. Kalah memalukan dari Australia. Inilah satu-satunya cara agar timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Simak skenarionya. Setelah kekalahan memalukan atas Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis, 20 Maret 2025, timnas Indonesia kehilangan kesempatannya untuk mendapatkan tempat langsung lolos Piala Dunia. Saat ini, skuad Garuda sementara tersungkur ke posisi kelima grup C dengan 6 poin dan selisih gol 7. Sementara itu, kemenangan Australia membuat mereka kokoh di posisi kedua dengan 10 poin. Arab Saudi dan Bahrain masing-masing berada di posisi ketiga dan keempat. Keduanya dengan 6 poin tetapi dengan selisih gol lebih baik daripada Indonesia, 3 dan 5. Cina berada di dasar klasemen, juga dengan 6 poin tetapi selisih golnya terburuk yakni 10. Walau dalam kondisi yang sulit, timnas Indonesia masih punya kesempatan untuk mengikuti jejak Jepang yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Secara spesifik, untuk menjaga asa meraih tiket langsung ke Piala Dunia 2026 dengan naik ke posisi kedua grup C, timnas Indonesia butuh keajaiban nyata. Tim asuhan pelatih Patrick Kluivert harus memenangkan ketiga pertandingan tersisa, masing-masing menghadapi Bahrain, Cina, dan Jepang. Tak berhenti di situ, timnas Indonesia juga harus berharap Australia tersandung di 3 laga tersisa dengan asumsi mereka bermain imbang dengan Cina, Jepang, dan Arab Saudi. Apabila skenario itu terwujud, maka timnas Indonesia akan memperoleh 15 poin, sementara Australia hanya akan terhenti di angka 13 poin, sehingga dipastikan melaju ke posisi kedua. Akan tetapi, prospek ini sangat sulit menjadi kenyataan, terutama jika melihat kekuatan mutlak wakil dari Oseania itu. Pada pertandingan hari ini, timnas Indonesia yang mengawali pertandingan dengan penuh semangat dan memiliki peluang lebih awal untuk unggul melalui penalti pada menit ke-8. Namun tendangan Kevin Dix membentur tiang gawang. Segera setelah itu, Indonesia mendapat 3 gol berturut-turut dari Martin Boyle, Nishan Velupillai, dan Jackson Irvine. Pada babak kedua, Australia melambat tetapi masih mencetak 2 gol lagi berkat Lewis Miller dan Jackson Irvine. Timnas Indonesia hanya mampu mencetak 1 gol hiburan lewat Ula Romeni. Setelah menelan kekalahan telak 1-5, timnas Indonesia akan mendapat libur 5 hari sebelum kembali ke tanah air untuk menjamu Bahrain di laga ke-8. Benar-benar terbukti. Inilah omongan Shin Tae-yong yang benar-benar menjadi kenyataan usai timnas Indonesia dibantai Australia. Omongan Shin Tae-yong benar-benar jadi kenyataan usai timnas Indonesia dibantai Australia 1-5. Timnas Indonesia harus menerima kenyataan pahit usai dibantai Australia dengan skor telak 1-5 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan ini menegaskan prediksi Shin Tae-yong soal betapa sulitnya jalan timnas Indonesia untuk lolos langsung ke putaran final. Kini, di bawah asuhan Patrick Kluivert, skuad Garuda harus mencari cara agar tetap bisa bersaing di babak berikutnya. Laga yang berlangsung di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025, sore WIB menjadi mimpi buruk bagi Martin Paes dan kawan-kawan. 5 gol bersarang ke gawang Indonesia melalui aksi Martin Boyle, 18, Nishan Velupillai, 21, Jackson Irvine, 34, 90, dan Lewis Miller, 61.
Sementara itu, satu-satunya gol balasan Indonesia dicetak oleh Ula Romeni pada menit ke-78. Sebelum meninggalkan jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah memperkirakan bahwa Jepang dan Australia akan menjadi dua tim terkuat dalam kualifikasi ini. Dalam wawancaranya dengan YouTuber Korea Selatan Lee Kyung-yu pada Juli 2024, ia menegaskan bahwa target realistis Indonesia adalah finish di posisi ketiga atau keempat. Bagi saya, itu bukanlah masalah untuk tidak menargetkan finish pertama atau kedua, kata Shin Tae-yong. Tapi lebih baik untuk melawan tim yang lebih kuat seperti tim peringkat pertama atau kedua, sambungnya. Ia juga menyebut bahwa Jepang dan Australia merupakan tim yang paling mungkin lolos dari grup ini. Dengan hasil ini, pernyataan ST tampaknya menjadi kenyataan, di mana Australia kembali menunjukkan dominasinya atas timnas Indonesia. Kini, beban berat berada di pundak Patrick Kluivert yang baru saja ditunjuk untuk menggantikan Shin Tae-yong. PSSI menaruh harapan besar agar Kluivert bisa membawa Indonesia melaju lebih jauh. Namun, dengan hasil mengecewakan melawan Australia, tantangan yang dihadapi semakin berat. Berdasarkan regulasi, jika tidak berhasil finish di posisi dua besar, timnas Indonesia masih memiliki kesempatan melalui jalur putaran keempat. Di babak ini, 6 tim akan dibagi dalam 2 grup berisi 3 tim. Juara grup akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sementara runner-up harus melalui babak playoff tambahan. Sebelumnya, Shin Tae-yong sudah menyadari skenario ini dan menyebut bahwa lolos melalui playoff juga merupakan jalan yang realistis bagi timnas Indonesia. Target saya adalah finish ketiga atau keempat. Itu akan bagus jika kami lolos dari putaran keempat. Namun jika tidak, maka masih ada peluang bermain di playoff, ujarnya. Meskipun mengalami kekalahan telak, peluang timnas Indonesia untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka. Patrick Kluivert harus segera mencari solusi agar skuad Garuda bisa tampil lebih solid dalam pertandingan berikutnya, terutama melawan Bahrain di putaran ketiga nanti. Pedasnya bukan main. Jadi bulan-bulanan Australia, netizen Vietnam beri sindiran pedas ke timnas Indonesia, sampai bilang salah besar memecat Shin Tae-yong. Timnas Indonesia takluk dari tuan rumah Australia pada matchday ke-7 putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan tersebut rupanya mendapat banyak komentar dari netizen Vietnam di media sosial. Dalam pertandingan yang berlangsung di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis, 20 Maret 2025, sore WIB itu, timnas Indonesia memang harus bertekuk lutut seusai digebuk Australia dengan skor telak 1-5. Soceros unggul via Martin Boyle pada menit ke-18, P. Kemudian Nishan Velupillai, 20, Jackson Irvin, 34, 90, dan Louis Miller, 72. Sementara timnas Indonesia cuma mampu membalas lewat Ula Romeni, 78. Hasil jeblok timnas Indonesia tidak hanya menjadi perbincangan para pencinta sepak bola tanah air, namun juga turut disoroti oleh netizen-netizen luar negeri. Satu di antaranya dari Vietnam, singgung pemecatan STY. Beragam komentar ditinggalkan warga Vietnam di akun media sosial Asian Football yang memiliki sebanyak 550.000 pengikut di Facebook. Respons berupa ejekan dan sindiran dilontarkan warganet asal negeri Paman Ho tersebut. Menariknya, sebagian besar netizen justru menyoroti pemecatan Shin Tae-yong di kursi kepelatihan timnas Indonesia. Mereka menilai pergantian pelatih di tengah kualifikasi merupakan sebuah blunder dari PSSI alias Federasi Sepak Bola Indonesia. Pintu menuju Piala Dunia terbuka lebar bagi Indonesia saat masih bersama STY. Namun PSSI justru memutuskan untuk mengaktifkan penghancuran diri dengan merekrut Kluivert. Langkah yang sangat cerdas dari PSSI, sindir akun Dung Nguyen. Merasa kehilangan pelatih Shin. Mengganti pelatih karena bahasa tidak sinkron bukanlah ide yang bagus. Pemain yang bagus belum tentu menjadi pelatih yang baik, tulis akun Nguyen Esyekwa. Indonesia salah besar memecat Shin. Dia pelatih hebat yang membawa Korea ke Piala Dunia. Di pertandingan berikutnya, cobalah untuk memenangkan semua pertandingan yang tersisa. Vietnam mendukungmu, tulis akun Han Kel.
Elengseran Shin Tae-yong sempat menimbulkan kontroversi di kalangan penggemar timnas Indonesia. Warganet Vietnam seolah tahu betul kalau sosok Shin Tae-yong sangat dicintai para supporter dan menyaksikan kapasitas Patrick Kluivert sebagai juru taktik. Dia melakukan segalanya agar Indonesia bisa bersaing dengan tim-tim papan atas. Dan sekarang tidak yakin apakah Kluivert bisa melakukan sesuatu untuk mendapatkan kembali kepercayaan para penggemar. Setidaknya setelah penampilannya ini, tulis akun Nam Hoang. Sungguh malang nasib pelatih Shin Tae-yong yang selama ini sangat dekat dengan sepak bola Indonesia. Padahal dia adalah sosok yang berinisiatif mencari pemain-pemain berbakat dan membentuk gaya bermain. Kluivert memang pemain yang bagus, tapi belum tentu dia bisa menjadi pelatih yang bagus jika dibandingkan dengan Shin. Tulis akun Hoadang. Saya kira Indonesia bolos Piala ASEAN karena ingin fokus ke Piala Dunia 2026. Itu yang mereka katakan selama ini padahal mereka belum dapat tiket resmi. Tulis akun Deknam. Inilah 4 pemain yang layak dicoret Patrick Kluivert dari starter usai tampil mengecewakan di laga Australia versus Timnas Indonesia. Fans Garuda setuju? Sebanyak 4 pemain ini layak dicoret Patrick Kluivert dari starter usai Timnas Indonesia bertekuk lutut dari Australia. Timnas Indonesia mengalami malam yang menyesakan usai takluk dari Australia di lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia sukses membungkam Timnas Indonesia dengan skor telak 5-1 di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025, sore waktu Indonesia Barat. Kekalahan ini membuat tim besutan Patrick Kluivert itu turun ke peringkat 4 klasemen grup C dengan 6 angka dari 7 laga. Berbeda dengan Indonesia, Australia justru semakin kukuh di posisi kedua dengan 10 poin dari 7 pertandingan. Dalam laga yang menyakitkan itu, beberapa pemain timnas Indonesia tampil di bawah performa terbaiknya. Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk Patrick Kluivert untuk mencoret 4 pemain ini sebagai starter di laga berikutnya. Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Selasa, 25 Maret 2025. Martin Paes harus memungut bola 5 kali dari gawangnya di pertandingan melawan Australia. Secara penampilan, kiper FC Dallas ini tidak buruk-buruk amat dengan melakukan 2 kali penyelamatan. Berdasarkan situs SofaScore, dia mendapatkan rating sebesar 6,4 di pertandingan tersebut. Sebagai seorang kiper, kebobolan 5 gol bisa mengganggu mental. Maka dari itu, tidak ada salahnya Patrick Kluivert mencoba memasang Emil Audero di laga kontra Bahrain. Baik secara kemampuan dan pengalaman, kiper Palermo FC itu tidak kalah dari Martin Paes. Dean James menjalani debut yang cukup buruk setelah gawang timnas Indonesia dibobol 5 kali oleh Australia. Dia juga tampak masih belum menemukan chemistry bersama rekan-rekannya, sehingga cukup kesulitan mengeluarkan permainan terbaiknya. Posisinya di bek kiri bisa digantikan Kelvin Verdong di pertandingan melawan Bahrain pada pekan depan. Sementara posisi Kelvin Verdong yang ditinggalkan bisa diisi oleh Rizky Ridho atau Justin Hubner. Berdasarkan SofaScore, dia mendapat rating sebesar 6,2 dan dari 7 percobaan umpan silang tidak ada yang berhasil. Nathan Choeon banyak dikritik penampilannya di pertandingan melawan Australia karena kesulitan mengalirkan bola dan bertahan. Hal ini wajar, karena laga kompetitif Nathan terjadi sekitar 6 bulan lalu ketika Swansea City bertemu Preston. Pada laga ini, dia juga yang menyebabkan Australia mendapat penalti di gol pertama karena menjatuhkan pemain lawan. Berdasarkan SofaScore, Nathan hanya mendapatkan rating sebesar 6,4 dan 7 kali kehilangan penguasaan bola. Di posisi Nathan Choeon, masih ada Joey Plupesi atau Ivar Jenner yang bisa berperan sebagai gelandang bertahan. Rafael Struijk memang berhasil membuat timnas Indonesia mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-8. Akan tetapi, dia cukup kesulitan sesudah itu sehingga akhirnya ditarik keluar setelah turun minum. Pemain Brisbane Roar ini mendapat rating sebesar 6,8 di SofaScore, tetapi gagal melakukan tembakan satu pun selama 45 menit. Benar-benar bikin kaget. Inilah prediksi ranking FIFA Timnas Indonesia usai dihajar Australia, bisa disalip Malaysia.
Timnas Indonesia harus menerima kekalahan telak 1-5 dari Australia dalam laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Sydney Football, Kamis 20 Maret. Selain menjadi pukulan dan mempersempit kesempatan lolos langsung ke ajang paling bergengsi sedunia, hasil ini juga berdampak langsung pada peringkat FIFA Timnas Indonesia. Akibat kekalahan tersebut, Timnas Indonesia kehilangan 4,24 poin di ranking FIFA. Saat ini, anak asuh Patrick Kluivert mengantongi total 1.126,26 poin dan bertahan di peringkat ke-131 dunia. Namun, posisi ini belum sepenuhnya aman. Di belakang Indonesia, Malaysia membayangi di peringkat ke-132 dengan 1.115,02 poin. Terancam disalip Malaysia. Malaysia berpeluang mempersempit jarak atau bahkan menyalip Indonesia jika berhasil meraih kemenangan di laga Grup F, babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 melawan Nepal pada Selasa, 25 Maret 2025. Kemenangan atas Nepal bisa menambah poin Malaysia secara signifikan, mengancam posisi Indonesia di klasemen FIFA. Perbedaan poin yang tipis membuat situasi ini menjadi sorotan para pengamat sepak bola Asia Tenggara. Jika Malaysia mampu memanfaatkan momentum positif, mereka bisa menggeser Indonesia. Di sisi lain, Timnas Indonesia perlu segera bangkit dan memperbaiki performa di laga berikutnya agar bisa mempertahankan posisinya. Jalannya laga. Dalam pertandingan melawan Australia, Indonesia sebenarnya mengawali laga dengan cukup baik. Meski sempat menguasai 64% penguasaan bola di babak pertama, efektivitas serangan Australia jauh lebih tinggi. Martin Boyle membuka keunggulan melalui penalti pada menit ke-18, diikuti gol cepat dari Nishan Velupillai 2 menit kemudian. Jackson Irvine turut memperlebar jarak menjadi 3-0 di menit ke-34. Indonesia yang mencoba memperkecil ketertinggalan melalui ulah Romeni harus berhadapan dengan solidnya pertahanan yang dijaga kiper Matrian. Di babak kedua, Australia semakin menjauh lewat sundulan Craig Godwin di menit ke-61. Indonesia akhirnya mendapatkan gol hiburan melalui aksi ulah Romeni di menit ke-78, memanfaatkan umpan dari Kevin Dix. Namun, Irvine kembali mencetak gol di penghujung laga, memastikan kemenangan telak bagi Soceros. Dengan kekalahan ini, Indonesia tidak hanya perlu berbenah secara taktik, tetapi juga menjaga mental bertanding agar tetap kompetitif di sisa laga Grup C. Laga berikutnya melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk membuktikan kualitasnya. Selain itu, penggemar sepak bola tanah air akan memantau hasil pertandingan Malaysia melawan Nepal. Apakah Timnas Indonesia mampu mempertahankan posisinya, atau justru harus merelakan Malaysia naik peringkat? Jawabannya akan segera terungkap dalam beberapa hari mendatang. Ulah Romeni bongkar kondisi Timnas Indonesia saat dibantai Australia 1-5. Soroti Kevin Dix gagal penalti. Striker Timnas Indonesia, Ulah Romeni, bongkar kondisi timnya saat dibantai Australia 1-5 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia mengatakan Timnas Indonesia sebenarnya sempat tampil percaya diri melawan Australia. Akan tetapi, kondisi berubah setelah rekan setimnya, Kevin Dix, gagal dalam mengeksekusi penalti pada menit ke-8. Hingga akhirnya, Timnas Indonesia pun kalah telak 1-5. Babak belur. Ya, skuad Garuda harus mengakui keunggulan Australia usai kalah 1-5 dalam laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu berlangsung di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025, sore waktu Indonesia Barat. 5 gol untuk Soceros julukan Timnas Australia dilesatkan oleh Martin Boyle, 18, P. Nishan Velupillai, 20, Jackson Irvine, 34, 90, dan Louis Miller, 61. Skuad Garuda hanya mampu membalaskan lewat 1 gol dari Ulah Romeni, 78. 2 kondisi Timnas Indonesia. Ulah Romeni mengatakan Timnas Indonesia tampil cukup baik pada awal laga dengan menekan pertahanan tim tuan rumah. Timnya pun diuntungkan dengan mendapatkan penalti, tetapi Kevin Dix gagal mengeksekusinya. Awalnya, kami merasa sangat baik. Kami memulai dengan sangat baik. Kami mendapat penalti.
Kami merasa sangat percaya diri, Anda tahu, kata Ula Romeni usai laga. Penalti, Anda bisa mencetak gol, Anda bisa gagal. Itu bagian dari permainan, tambahnya. 3. Pengaruhi kepercayaan diri. Pemain Oxford United itu mengatakan kegagalan itu sedikit mempengaruhi kepercayaan diri timnas Indonesia. Pasalnya, gawang Martin Paes cukup mudah dibobol Australia sehingga menelan kekalahan. Setelah penalti, kami mulai sedikit tertinggal dan kepercayaan diri sedikit menurun. Kemudian, kami kebobolan gol, ucap Ula Romeni. Setelah melawan Australia, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain. Laga itu akan tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada 25 Maret 2025. Inilah 4 pemain timnas Indonesia yang pernah jadi kapten di klub Eropa. Nomor 1 bikin striker top mati kutu. 4 pemain timnas Indonesia yang pernah jadi kapten di klub Eropa akan diulas. Salah satunya bikin striker top mati kutu. PSSI telah mengumumkan daftar 27 pemain yang dipersiapkan melawan Australia dan Bahrain. Pemain yang berkiprah di Eropa pun menjadi tulang punggung skuad Merah Putih pada 2 laga tersebut. Menariknya, ada beberapa di antara nama pemain yang pernah ditunjuk menjadi kapten tim. Tak hanya jadi andalan klub, tetapi juga jadi pemimpin bagi rekan-rekannya mengarungi kompetisi. Pemain timnas Indonesia yang pernah jadi kapten di klub Eropa, mari kita awali dari Kelvin Verdong. Bek kiri berusia 27 tahun ini mendapati hal itu saat timnya NEC Nijmegen lawatan ke kandang Heracles Almelo pada laga babak kedua Piala Belanda 2024 hingga 2025. Sayangnya, Verdong tak mampu bawa NEC Nijmegen menuju kemenangan. Skuad Nooit Eerste Klasser harus kalah 1-0 lewat babak perpanjangan waktu dan harus tersingkir dari kompetisi tersebut. Kevin Dix merupakan pemain andalan klub Liga Denmark, FC Copenhagen. Bek kelahiran Apeldoorn ini menurut Transfermarkt telah memainkan 165 pertandingan, mencetak 21 gol, dan 20 assist. Kevin Dix sempat dipercaya menjadi kapten tim saat FC Copenhagen tandang ke markas Nordsjælland pada laga pekan ke-6 Liga Denmark, 25 Oktober 2024. Namun sayang, FC Copenhagen harus kalah dari lawannya itu dengan skor tipis 3-2. Setelah kekalahan itu, Dix tidak pernah lagi menyandang ban kapten tim. Meski kerap melakukan tackle-tackle keras di lapangan, siapa sangka jika Justin Hubner pernah dipercaya untuk menyandang ban kapten tim Wolves U21. Momen tersebut pertama kali dirasakan Hubner saat Wolves U21 memainkan laga tandang kontra Spurs U21. Pada laga tersebut, Justin dan timnya menang dengan skor tipis. Laga berakhir dengan skor 3-2. Namun, saat Hubner kembali dipercaya menjadi kapten Wolves U21 di laga Liga Inggris U21 selanjutnya kontra Southampton, mereka justru kalah 2-1. Paruh musim kedua 2024 hingga 2025 sepertinya jadi berkah tersendiri bagi Jai Itzes. Ya, bek timnas Indonesia kelahiran Almelo itu mulai ditunjuk menjadi kapten Venezia di laga Serie A pekan ke-23 kontra Udinese, 1 Januari 2025. Kepercayaan pelatih Eusebio Di Francesco kemudian berlanjut di laga-laga Serie A selanjutnya, seperti melawan AS Roma, Genoa, Lazio, Atalanta, Como, hingga Napoli. Menariknya, Itzes pernah membuat 2 penyerang yang sekaligus kandidat top skor Serie A musim ini tidak mampu mencetak gol. Pemain yang dimaksud adalah Romelu Lukaku, Napoli, dan Matteo Retegui, Atalanta. Adapun Itzes sendiri mulai dipercaya menjadi kapten tim saat kapten sebelumnya, Joel Pohjanpalo, memilih hengkang ke Palermo pada bursa transfer musim dingin lalu. Demikian ulasan mengenai pemain timnas Indonesia yang pernah jadi kapten di klub Eropa.